Bab 391. Setelah turun ke Sungai Abadi, Su Xuanjun menatap lurus ke pulau kecil itu. Sekelompok semut yang tanpa alasan menundaku selama sekian lama, menduduki artefak abadi milikku, menangkap bawahanku, dan masih berani tidak mematuhi atasan mereka dan menyinggung kaisar ini. Ini tidak bisa ditoleransi. Hari ini, aku sendiri yang akan bertindak dan membasmi kalian semut-semut. Namun saat dia hendak membunuh mereka, langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam, karena pada saat ini jiwanya yang masih berada di pulau itu tiba-tiba menemukan sesuatu. Ini apa benda ini? Jiwa itu tengah menatap patung kayu tak jauh dari sana, sambil meneriakkan suara-suara panik. Itu adalah patung seekor kucing kecil, berlumuran lumpur dan noda air yang belum kering, tergeletak terbalik di tanah berpasir. Namun, patung kayu yang tampaknya terbuang inilah yang membuat hatinya dan jiwanya bergetar. Tatapan mata kucing itu hampir menghancurkan jiwanya secara langsung. Dia segera mengalihkan pandangannya dari patung itu. Secara kebetulan, ia bertemu dengan objek lain. Itu adalah sebuah sabit yang tergeletak di tanah, juga masih dengan noda air yang belum kering. Dengan satu tatapan, sabit itu tampak bergetar dan aura bilah pedang tak kasat mata langsung menebasnya. Ah! Jiwa Su Xuanjun menjerit pelan. Tebasan ini sebenarnya melemahkan jiwanya hingga 99%. Sisa kekuatan jiwanya rapuh dan lemah. Bahkan kekuatan yang sedikit lebih kuat pun dapat menyebabkan kehancurannya. Ia ketakutan dan buru-buru ingin menjauh dari patung dan sabit itu. Namun, baru beberapa langkah ia melangkah, pemandangan di depan matanya hampir membuat jiwanya ketakutan. Dimanapun sinar matahari bersinar, segala jenis barang berserakan seperti sampah. Dan dengan sekali lihat, Su Xuanjun dapat melihat bahwa tidak satu pun dari benda-benda ini yang biasa saja. Selain dari sekian banyak eksistensi tingkat artefak abadi, bahkan ada banyak yang membuat Su Xuanjun tidak dapat menentukan levelnya, hanya mampu merasakan teror dan kekuatan di dalamnya. Begitu melihat barang-barang ini, pikiran pertama Su Xuanjun adalah mengambilnya sendiri. Tetapi ketika dia memikirkannya lebih dalam, dia menepis gagasan tersebut sepenuhnya. Harta karun semacam itu, bahkan hanya satu saja, tidak akan mudah diperoleh. Pemiliknya harus memiliki status yang sangat tinggi atau memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dan mereka dibiarkan begitu saja berserakan di tanah seperti sampah, yang semakin menunjukkan sesuatu. Artinya, pemilik harta karun tersebut sama sekali tidak takut ada orang yang menginginkannya. Memikirkan hal ini, bahkan wujud asli Su Xuanjun yang berada jauh di penghalang antara dua alam, tak dapat menahan rasa khawatir dan berkeringat dingin. Kalau saja dia benar-benar berniat mengantongi harta karun ini sekarang, kemungkinan besar dia sudah mati. Tetapi, milik siapakah barang-barang ini? Mungkinkah ada keberadaan mengerikan lain di pulau ini yang tidak dapat aku deteksi? Tepat saat Su Xuanjun mengerutkan kening sambil berpikir ke arah penghalang, dia tiba-tiba menemukan bahwa bentuk jiwanya telah langsung menghilang karena fluktuasi yang kuat. Apa yang sedang terjadi? Dia terkejut dan tiba-tiba mendongak untuk melihat. Seketika dia melihat bahwa fluktuasi ini berasal dari arah pulau kecil. Dia menggertakkan giginya dan menyelinap menuju pulau kecil itu. Juga ingin melihat apa yang sedang terjadi. Lokasi penghalang itu awalnya tidak jauh dari pulau kecil itu. Dalam sekejap, dia tiba di pinggiran pulau kecil itu. Pemandangan yang dilihatnya segera setelah mendarat menyebabkan kulit kepalanya terasa geli. Semakin dekat dengan tujuan mendirikan sekte, lanjutkan Yi Feng, cepat selesaikan misi dan jadilah seorang kultivator. Oh ya, setelah berolahraga di pantai, Yi Feng mengangkat tinjunya ke langit untuk menyemangati dirinya sendiri. Pukulan ini membelah seluruh lapisan awan di langit, dan kekuatan sapuannya langsung menembus langit. Satu pukulan menghancurkan surga. Omong kosong. Aku buta, aku sungguh tidak melihat bahwa dia adalah sosok yang menakutkan itu. Adegan ini membuat Su Xuanjun ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Pikirannya tidak dapat berpikir jernih, dan dia segera berbalik dan melarikan diri kembali ke alam abadi. Namun dia baru saja melarikan diri kembali ke alam abadi ketika dia melihat pemandangan yang bahkan lebih mengerikan. Di langit di atas benua abadi giok hijau miliknya, sebuah bayangan tinju raksasa muncul, menyelimuti seluruh benua abadi giok hijau dalam aura tekanan yang pekat, dan menyebabkan kekacauan hebat.
Itu dia. Jadi tinju yang berulang kali menyebabkan kekacauan di alam abadi, namun istana surgawi abadi tidak dapat menemukan sumbernya, dipukul habis olehnya. Su Xuanjun menatap dengan mata terbelalak, berdiri membeku di tempat dan seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat ini hatinya sepenuhnya diselimuti ketakutan. Ia tidak pernah dapat membayangkan bahwa lelaki berpakaian putih yang dipandang rendah olehnya, dan bahkan dengan berani ia selidiki tadi, adalah biang keladi di balik semua ini. Siapakah dia sebenarnya? Apa sebenarnya tujuannya? Dan pukulan tadi, apakah sama seperti sebelumnya, ditujukan ke alam abadi, atau apakah itu ditujukan padaku? Tapi kalau memang ditujukan padaku, bagaimana mungkin dia membiarkanku pergi sekarang? Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk tidak menyadari wujud asliku yang mendekati pulau itu. Satu persatu, teka-teki muncul di benak Su Xuanjun, membuat pikirannya kacau, diliputi rasa takut. Bahkan otot-otot di wajahnya gemetar. Bab 392. Bayangan tinju datang dan pergi secepat sebelumnya. Su Xuanjun terbang ke titik pusat, dan tiba-tiba menghirup udara dingin. Dalam radius 10.000 mil, area itu dihancurkan menjadi ketiadaan oleh satu tinju. Permukaan tanah asli di daerah itu telah membentuk lubang hitam tanpa dasar, menghubungkan ke keretakan spasial. Siapakah penguasa benua abadi Giok Hijau? Pada saat itu, seorang lelaki tua turun dari langit, dan pada saat yang sama terdengar gemuruh guntur dari mulutnya. Itu aku. Su Xuanjun mendongak ke arah lelaki tua itu, penuh kekhawatiran, karena begitu lelaki tua ini muncul, entah mengapa dia terpaksa terengah-engah. Dia benar-benar seorang ahli kekuatan super di alam abadi. Saya utusan istana surgawi abadi, ke sini khusus untuk menyelidiki masalah bayangan tinju. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Anda, dan saya harap Anda akan melaporkannya dengan jujur. Orang tua itu menatap Su Xuanjun dan berkata, "Salam, utusan. Silakan bertanya." Su Xuanjun tidak berani bersikap kasar, dan cepat-cepat menjawab. "Apakah kau melihat bayangan tinju itu muncul dengan mata kepalamu sendiri tadi?" Tanya lelaki tua itu. "Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri." Su Xuanjun menjawab. "Lalu dengan kemampuanmu, apakah kau bisa melihat petunjuk atau apakah kau sudah menangkap jejak atau petunjuk?" Tanya lelaki tua itu. Pupil mata Su Xuanjun mengecil. Ekspresinya penuh perjuangan dan keraguan. "Melaporkan kepada utusan, bolehkah saya mengajukan pertanyaan terlebih dahulu?" Su Xuanjun bertanya. Orang tua itu tampak sedikit tidak senang, namun tetap berkata, "Silakan saja." Dibandingkan dengan penguasa bayangan tinju, siapa yang lebih kuat, utusan atau dia? Tanya Su Xuanjun. "Aku akan memberitahumu." Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Bayangan tinju ini menerobos batas dan datang, kekuatannya telah mencapai alam dewa emas surgawi. Sedangkan aku hanya bertugas mengumpulkan petunjuk. Aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Setidaknya sekelompok orang tua dari Istana Abadi harus keluar dari pengasingan mereka sendiri." Setelah mendengar ini, jantung Su Xuanjun berdebar kencang. Orang tua di depannya sudah sangat kuat sehingga dia agak kehabisan napas. Namun, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Meskipun dia tahu pukulan ini sangat kuat, dia tidak pernah membayangkan akan sekuat itu. Kemudian dia mendongak sambil tersenyum kecut dan berkata, "Karena utusan itu tahu bahwa orang ini sangat kuat, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan petunjuk tentangnya dengan kemampuanku?" Baiklah, kukira kau akan berkata begitu." Orang tua itu melambaikan tangannya, lalu mencari-cari di sekitar lubang hitam itu. Setelah penyelidikan yang sia-sia, dia bergegas kembali ke Istana Surgawi Abadi. Setelah lelaki tua itu pergi, Su Xuanjun menghela napas lega. Alasan mengapa dia tidak mengungkapkan semua yang dia ketahui adalah karena ketika makhluk abadi bertarung, manusia biasa menderita. Tidak peduli apa tujuan orang ini, semakin dia bisa menghindari keterlibatan, semakin besar peluangnya untuk bertahan hidup. Lagi pula, Su Xuanjun mungkin telah menyinggung orang ini, tetapi tadi di benua Sungai Abadi dia tidak bergerak sedikit pun terhadapnya, yang berarti belum sampai pada titik harus membunuh Su Xuanjun. Tetapi jika dia mengungkapkan petunjuknya sekarang, siapa tahu apa yang akan terjadi. Adapun alam abadi, dia tidak percaya alam abadi dapat melindunginya.
Setelah kembali, Su Xuanjun mengasingkan diri dan tidak muncul lagi. Pada saat ini, benua Sungai Abadi juga sangat ramai. Gunung es yang tertutup itu retak terbuka sekali lagi, dan magma yang bergolak-bergolak lagi. Di tanah tandus, hutan, dan lautan hitam, aura yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke angkasa di atas benua Sungai Abadi, berkumpul bersama. Cek-cek, lama tak berjumpa, semuanya. Aura yang dipenuhi dingin membeku membentuk wajah besar dan suara penuh arti terdengar. Hei, kami tidak datang ke sini untuk mengenangmu. Aku datang untuk bertanya siapa yang baru saja melakukan pukulan itu. Wajah raksasa es lainnya bertanya dengan dingin. Saya khawatir tidak ada satupun dari kita di sini yang mampu melancarkan pukulan seperti itu. Wajah raksasa lainnya membeku dan menanggapi dengan santai. Mungkinkah salah satu dari kalian manusia? Wajah raksasa gunung es itu bertanya dengan serius. Hehe, kukira kau tidak punya otak waktu itu, tapi sepertinya kau masih tidak punya otak sekarang. Seorang wanita manusia yang sangat cantik melangkah ke udara dan berbicara dengan nada meremehkan. Anda, teriakan dingin terdengar, dan kabut es menyapu ke arah wanita manusia itu. Trik kecil, wanita manusia itu mengangkat telapak tangan gioknya, dan gelombang tebal menghantam, bertabrakan dengan kabut es. Dalam sekejap, ruang angkasa terkoyak, berubah menjadi lubang hitam hampa. Cukup sudah bagi kalian berdua. Aura lainnya berbicara dengan tidak sabar. Melihat hal ini, wanita manusia dan wajah raksasa gunung es hanya bisa mendengus dingin dan mundur. Tenanglah, semuanya. Tinju ini pasti dilempar oleh orang lain. Wajah raksasa yang berapi-api itu membeku menjadi cangkir yang mengerikan, lalu membuka mulutnya dan berkata, lagi pula, aku yakin dia bangun sebelum kita semua. Oh, semua orang mengalihkan pandangan ke arahnya. Sebenarnya, tidak perlu berpura-pura lagi. Kita semua tahu dengan jelas apa arti pukulan tinju ini. Wajah raksasa berapi-api itu menatap semua orang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Semua orang saling bertukar pandang diam-diam. Memang, setiap orang memahami sesuatu dalam hati mereka. Itu benar. Kita semua tahu bahwa masa era baru belum tiba. Namun, seseorang membawa kekuatan alam abadi ke benua Sungai Abadi lebih awal, sehingga mempercepat alur waktu era tersebut, dan menyebabkan kita terbangun lebih awal juga. Kalau tidak salah, waktu kita pertama kali terbangun waktu itu juga karena pukulan seperti ini. Wajah raksasa yang berapi-api itu berbicara dengan hikmat. Ya, setelah pukulan tadi, aku bisa merasakan semakin banyak kekuatan alam abadi telah terkuras ke benua Sungai Abadi kita. Segumpal kabut tanah membeku di wajah lain, juga menyuarakan persetujuan dan berkata, jadi tujuan dari kepalan tangan ini jelas untuk menyadarkan lebih banyak orang. Benar sekali, aku bisa merasakan bahwa banyak aura yang lebih kuat telah terbangun di benua Sungai Abadi ini, selain kita. Namun, mereka semua bersembunyi dengan sangat rahasia. Wajah raksasa es itu berkata dengan sungguh-sungguh, aku yakin bahwa setelah waktu ini, lebih banyak orang akan terbangun. Semua orang mengangguk dengan serius. Suasana pun menjadi padat dalam sekejap. Masalah ini seperti duri dalam hati mereka. Mereka samar-samar bisa merasakan bahwa ada seseorang yang memanipulasi hal-hal dengan tangan tak terlihat dari balik layar. Tampaknya mereka semua hanya pion. Yang membuat mereka makin serius adalah meski mereka bisa merasakan dengan jelas keberadaan serangan tinju itu, mereka tetap tidak bisa menemukan titik asalnya. Oleh karena itu, mereka juga tidak punya cara untuk memastikan identitas orang ini, atau menebak tujuannya. Pendeknya, perairan benua Sungai Abadi menjadi lebih keruh. Bab 393. Semua orang khawatir dan terdiam cukup lama. Sepertinya alam abadi juga ikut terlibat. Pada saat ini, wajah raksasa Gletser berkata lagi, meskipun orang yang turun itu hanya ikan kecil, kemungkinan besar dia adalah pengintai yang dikirim oleh alam abadi. Semua orang mengangguk. Jika alam abadi campur tangan lagi, seluruh benua Sungai Abadi pasti akan berubah menjadi pusaran air besar. Mari kita pikirkan cara. Setidaknya kita harus mencari tahu siapa orang di balik benua Sungai Abadi sebelum alam abadi campur tangan, kata raksasa berwajah kabut bumi itu dengan sungguh-sungguh sambil menatap semua orang. Lagi pula, kita semua dapat melihat dalam hati kita bahwa hanya dengan menilai dari kekuatan pukulan itu, tidak seorang pun dari kita mungkin setara dengannya.
Benar sekali. Tidak peduli apa tujuan orang ini, setidaknya kita harus tahu siapa dia. Wajah raksasa lava itu menggemakan tanda setuju. Jika kita tidak tahu apa-apa dan dibiarkan dalam kegelapan, kemungkinan besar kita akan menjadi yang pertama kalah. Aku juga setuju, kata si wajah raksasa glasier. Apapun dendam yang kita miliki, aku harap kita bisa bekerja sama untuk sementara waktu guna mencari tahu identitas orang ini terlebih dahulu. Selama beberapa saat, wajah-wajah raksasa itu berbicara satu demi satu. Kemudian mereka serentak menatap ke arah manusia perempuan itu dan bertanya, "Tu Yao Yao, bagaimana denganmu?" Aku tidak punya ambisi sebesar milikmu. Bisa hidup dan menonton pertunjukan saja sudah cukup memuaskanku, jadi aku tidak akan terlibat. Setelah berbicara, manusia perempuan, Tu Yao Yao, mundur selangkah. Ekspresi semua orang tenggelam. Tu Yao Yao, apakah menurutmu di saat kritis seperti ini, kau bisa menjauh hanya karena kau manusia? Teriak si wajah raksasa Gletser dengan dingin. Benar sekali. Jika ingin mencapai akhir, Anda harus mengambil inisiatif. Semakin banyak orang berarti semakin banyak kekuatan, kata raksasa berwajah kabut bumi itu. Namun, Tu Yao Yao tetap tidak tergerak. Lupakan. Melihat ini, semua orang berteriak dingin, jangan ganggu dia. Dengan kekuatan kita, itu seharusnya sudah cukup. Benar, itu sudah cukup. Pertanyaannya adalah bagaimana cara bertindak. Saya sarankan agar kita gabungkan avatar kita dan gunakan teknik ramalan untuk mengetahui identitas asli orang tersebut, usul raksasa berwajah kabut bumi itu. Saya setuju. Kekuatan beberapa avatar kita yang digabungkan setara dengan kekuatan salah satu tubuh sejati kita. Selain itu, dengan menggunakan teknik ramalan, bahkan jika kita tidak dapat menemukan orangnya, kita masih dapat menemukan keberadaannya, kata wajah raksasa kabut es. Mendengar ini, yang lain mengangguk satu demi satu. Lalu wajah-wajah raksasa itu menghilang. Mereka digantikan oleh gumpalan kabut berwarna tanah, api tebal, udara dingin yang mengerikan, dan bola air yang berfluktuasi. Mereka berlama-lama di awan, memancarkan aura yang mengerikan. Dalam prosesnya, riak-riak muncul di udara sekitar. Kemudian di depan mata mereka berkumpul menjadi gumpalan kabut hitam. Kabut hitam mengembun di wajah raksasa Gletser dari waktu ke waktu, lalu ke wajah raksasa lava. Berfluktuasi terus-menerus, tampak sangat aneh. Tu Yao Yao, ini kesempatan terakhir. Apakah kamu ingin bergandengan tangan? Kabut hitam mengembun di wajah raksasa kabut bumi dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Sudah kubilang aku tidak akan ikut campur, kata Tu Yao Yao tanpa ekspresi. Pada saat yang sama, aku sarankan agar kamu juga melepaskan ide ini, kalau tidak kamu akan menyesalinya. Menyesali? Hahaha. Kabut hitam mengubah wajah dan mentransmisikan tawa keras semua orang. Tu Yao Yao, tahukah kalian betapa kuatnya kita sekarang setelah para avatar ini berkumpul? Bahkan jika sekarang kau adalah dirimu yang sebenarnya, mengalahkanmu akan mudah. Kabut hitam mengembun di wajah raksasa kabut bumi dan mengeluarkan suara yang dalam. Kalau begitu kamu bisa mencoba. Tu Yao Yao mengangkat kepalanya sedikit, sama sekali tidak takut dengan ancaman raksasa kabut bumi. Baiklah. Kabut hitam mengembun di wajah raksasa Gletser itu. Dia berteriak, jangan buang waktu. Jika dia tidak mau, ya sudah. Dia akan menjadi satu-satunya yang menyesalinya di masa depan, jadi mengapa memaksanya? Kau benar, suara raksasa kabut bumi datang dari kabut hitam. Saat suara itu jatuh, kabut hitam itu tiba-tiba mengembang dan terbuka, menutupi seluruh benua sungai abadi dalam sekejap. Pada saat ini, informasi yang tak terhitung jumlahnya tentang seluruh benua sungai abadi muncul di benak setiap orang. Dia ada di Dongsheng. Sebuah suara datang dari kabut hitam. Pada saat berikutnya, kabut hitam yang menyebar di seluruh benua sungai abadi langsung berkumpul dalam lingkup Dongsheng. Langit di atas Dongsheng tiba-tiba menjadi suram. Sepertinya akan turun hujan lagi. Pada saat ini Yifeng telah membawa Lu Benwei ke pintu masuk aula seni bela diri. Sambil menatap langit yang berkabut, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Setelah berbicara, dia berlari menuju halaman dalam. Sambil berlari, dia berdoa dalam hatinya, "Bro, aku sudah melupakanmu begitu lama. Pertama, aku tidak memberimu air, dan kedua, aku tidak memberimu makan apapun.
Jangan mati di hadapanku. Ketika ia sampai di halaman dalam, sebuah kepala dengan 2 kumis panjang bergerak. Melihat ini, Yi Feng akhirnya menghela napas lega. Untungnya, siput ini tidak mati. Jika sudah mati, dia benar-benar tidak akan tahu di mana bisa mendapatkan siput seperti itu. Benar sekali, Yi Feng ingin memindahkan siput ini ke pulau untuk menjadi binatang penjaga. Meski itu hanya judul, tapi pernahkah Anda melihat siput sebesar itu? Jadi bukan apa yang ingin Anda banggakan, kuncinya adalah Anda bisa menipu orang lain. Tiba-tiba, Lu Benwei menatap ke langit. Siput pun mengangkat kepalanya pada saat yang sama, meski perlahan. Ahba, Lu Benwei mengucapkan. Biru. Siput mengeluarkan suara dari mulutnya. Ahba, biru. Ahba, blue, biar aku tambahkan sesuatu. Lu Benwei tiba-tiba berhenti dan akhirnya mengangguk, menundukkan kepalanya tanpa melihat ke langit lagi. Bab 394. Pada saat yang sama, awan hitam di langit menyapu ke arah kota Pinjiang. Langit di atas kota Pinjiang tertekan hingga ke titik ekstrim, berubah menjadi sepotong warna abu-abu. Pria misterius itu ada di kota ini. Benar, meskipun kami belum memastikan lokasi pastinya, kami hampir berhasil menemukannya saat ini. Kedatangan kita, seharusnya dia juga menyadarinya. Dia pasti sedang mempersiapkan sambutan hangat untuk kita, para tamu terhormat yang telah menempuh perjalanan jauh. Suara-suara keluar dari dalam kabut hitam. Tampaknya, dengan teknik ramalan, kabut hitam yang terbentuk oleh beberapa siluet besar telah melacak kota Pinjiang. Pada saat ini, Yi Feng yang baru saja kembali ke pintu Akademi Bela Diri, melirik langit yang hampir gelap gulita seperti malam, dan menatapnya dengan pandangan sederhana. Baginya, tak ada yang baru dalam kejadian ini, itu hanya gerhana biasa, ia sudah sering melihat gerhana seperti itu di kehidupan sebelumnya. Setelah bersantai sejenak, ia pergi makan mie di restoran mie sapi di seberang jalan. Pria ini tenang sekali, dia bahkan tidak keluar. Karena dia tidak mau keluar, kita harus memaksanya keluar. Suara-suara dingin keluar dari dalam kabut hitam. Kemudian, teknik ramalan menyelimuti kota Pinjiang sekali lagi. Dalam sekejap, sejumlah besar informasi dari kota Pinjiang diserap ke dalam kabut hitam. Mendesis. Kota ini, sepertinya kita berhasil menemukan sarang pria misterius ini sekaligus. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak prajurit kuat di kota ini? Bahkan dengan kondisi pikiran mereka, informasi yang diperoleh dari kota Pinjiang membuat mereka terkesiap kaget saat suara-suara terkejut keluar. Fondasi kota ini sungguh dalam. Ada yang tidak beres. Ada beberapa aura yang kuat. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa ada begitu banyak aura yang kuat? Tidak mungkin, ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Benar, aura seperti ini sebanding dengan aura kita, bagaimana mungkin kota sekecil ini bisa mengumpulkan begitu banyak aura? Kurasa kemungkinan besar orang ini melepaskan kabut yang menyesatkan untuk menyembunyikan identitasnya. Saya setuju, saya juga berpikir begitu. Ketika kabut hitam menyelimuti kota, banyak orang di kota Pinjiang juga melihat ke langit. Tampaknya, kejadian ini berbeda dengan masa lalu, bukan permainan anak-anak seperti pertarungan antara kaisar bela diri abadi. Semua orang tahu dengan jelas, kabut hitam ini tidak muncul tanpa alasan. Dan itu bukan hal biasa. Apa yang harus kita lakukan? Seorang wanita tua bertanya. Tuan masih santai makan mie di sana, kenapa Anda khawatir? Jual saja tahu Anda. Seorang lelaki tua berkata dengan tidak sabar. Wanita tua itu melihat ke arah jalan. Benar saja, Yi Feng sedang menyeruput mie, bahkan tidak melirik langit yang mendung. Dia merasa lega dan terus menjual tahu. Akan tetapi, meskipun dia bisa berjualan tahu dengan tenang, banyak orang lain yang masih merasa tidak nyaman. Mereka datang ke toko mie sapi satu persatu, makan mie sebagai alasan untuk mengobrol dengan Yi Feng. Tuan, langit. Ya Tuan, bagaimana mungkin Anda tidak khawatir sama sekali dan masih memiliki makan untuk makan mie? Mungkinkah sesuatu yang besar terjadi? Beberapa orang berbicara dengan cemas. Mencucup. Yi Feng mendecakkan bibirnya sambil menyeruput mie, lalu melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, mungkin kamu belum pernah mengalami hal ini sebelumnya, tetapi aku sudah melihatnya berkali-kali. Ini hanya masalah kecil, jangan dimasukkan ke hati.
Masalah ini akan segera hilang, tenang saja. Hal kecil, sudah melihatnya berkali-kali. Semua orang saling memandang, lalu melirik Yi Feng yang sedang makan mie dengan tenang, lalu menatap langit yang suram. Mereka terkagum-kagum, seperti yang diharapkan dari Tuan. Bahkan penduduk kota Pinjiang merasa tertekan oleh aura mengerikan di langit, namun bagi Tuan, itu hanya masalah kecil. Dengan kata-kata Yi Feng, semua orang merasa tenang. Yang makan mie tetap makan, yang jualan tetap jualan, tak peduli dengan anomali langit. Bab 395. Hantu. Pertama-tama, belum lagi pria misterius itu, seharusnya ada cukup banyak orang di kota ini yang tahu tentang kedatangan kita, kenapa tidak ada sedikit pun reaksi? Suara-suara terdengar dari dalam kabut hitam. Karena lelaki itu bersedia berperan sebagai kura-kura pengecut, dan bahkan tidak punya nyali untuk menghadapi kita, itu artinya dia tidak sekuat yang kita bayangkan. Benar sekali, kalau dia benar-benar sekuat itu, dia pasti sudah muncul. Baiklah, karena dia ingin bersembunyi dari kita, kita harus mencari tahu lebih jauh dan mencari tahu di mana dia bersembunyi. Semuanya, mari kita bekerja sama dan langsung mencari tahu keberadaannya. Oke, semua orang menjawab setuju. Dalam sekejap, kabut hitam itu bergulung-gulung berlapis-lapis di udara, dan seluruh langit bagaikan lautan hitam, dengan ombak yang terus-menerus bergelombang. Saat lautan hitam bergolak hebat, kekuatan ramalan yang dilepaskan bersama oleh beberapa orang mengalir ke kota Pinjiang. Dalam sekejap, seluruh kota Pinjiang seolah terjebak di neraka. Menguasai. Mereka baru saja sedikit tenang dan duduk untuk makan mie, ketika mereka tidak bisa menahan diri untuk meletakkan mangkuk mereka dan melihat ke arah Yi Feng. Guru, tampaknya keadaan semakin memburuk. Benar sekali. Kalau kita biarkan saja, bukankah akan terjadi sesuatu? Semua orang berkata dengan panik. Teman, ambilkan aku semangkuk kacang lagi. Yi Feng memberi isyarat kepada pelayan, lalu menyeka mulutnya dan menoleh untuk melihat semua orang. Oh, aku sudah bilang, ini hanya masalah kecil, jangan khawatir, itu akan segera hilang. Setelah selesai berbicara, Yi Feng menambahkan kepada pelayan, ingat, ambilkan aku sebotol anggur lagi. Pada saat yang sama ketika suara Yi Feng berakhir, Men-Men di halaman perlahan mengangkat kepalanya. Dia membuka mulutnya, mencucup, seperti sedang menyeruput mie, dia menyeruputnya banyak-banyak. Setelah menyeruput satu teguk, Men-Men menundukkan kepalanya lagi dan berbaring untuk tidur siang. Pada saat yang sama, kabut hitam yang mengamuk di langit kota Pinjiang tiba-tiba ditarik oleh kekuatan misterius. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan apakah ini? Cepat selamatkan aku. Tanpa memberi mereka waktu sedikit pun untuk bereaksi, mereka ditelan oleh kekuatan itu, bagaikan sebuah perahu kecil di tengah badai, sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Yang tersisa hanyalah suara-suara sesekali dari kabut hitam, sampai mereka padam sepenuhnya. Di lapangan, hanya gumpalan kabut tanah yang tersisa. Wajah raksasa yang terbentuk dari kabut tanah itu menatap orang lain yang telah kehilangan vitalitasnya, dan segera mengeluarkan suara ngeri. Pada saat yang sama, ia juga menemukan bahwa gaya tarik yang mengerikan telah menyelimutinya juga. Sangat menakutkan. Apakah ini kekuatannya? Suara kabut tanah itu sangat bingung, dan ia bereaksi seketika, meninggalkan sebagian besar tubuhnya dan hanya menyisakan setitik debu tak mencolok yang terbang kembali ke kehampaan. Itu semua terjadi dalam sekejap. Maka langit yang tadi mendung pun seketika kembali jernih dalam sekejap. Lihat, sudah kubilang. Yi Feng menatap langit dan tak dapat menahan diri untuk berkata kepada yang lain. Guru memang benar-benar guru. Guru benar sekali. Semua orang dengan suara bulat berbicara dengan tulus, sambil tanpa sengaja melirik ke aula seni bela diri. Mereka dapat merasakan bahwa itu adalah kekuatan yang muncul dari aula seni bela diri yang telah mengalahkan kabut hitam dalam sekejap. Jadi sang guru sudah membuat persiapan sejak lama. Tak heran dia bahkan tidak melirik kabut hitam itu sedikit pun. Kali ini, merekalah yang terlalu banyak berpikir. Di langit, aliran cahaya samar melintas. Pupil mata Tu Yao Yao mengecil saat dia mengerutkan kening dan berkata, bagaimana setitik debu bisa memiliki kecepatan seperti itu, apakah itu semacam artefak atau harta abadi? Namun sesaat kemudian, dia menyadari ada yang tidak beres dan berseru ngeri, itu Huang. Setelah berbicara, wajahnya memucat drastis.
Bukankah mereka baru saja mengaktifkan teknik ramalan bersama? Bagaimana mungkin hanya setitik debu Huang yang tertinggal dalam waktu sesingkat itu? Di mana yang lainnya? Tu Yao Yao bergegas maju dan bertanya dengan serius, apa sebenarnya yang terjadi? Kami bertemu. Titik debu yang membawa sisa kesadaran Huang ingin mengingat kembali kejadian mengerikan itu, dan suaranya masih bergetar. Namun sebelum dia sempat mengatakannya di tengah jalan, men-men di aula seni bela diri itu tiba-tiba membuka matanya. Ding! Salah satu antena di kepalanya menyala sedikit. Di langit, seberkas cahaya yang lebih tipis dari jarum perak melesat keluar, mengubah titik debu Huang langsung menjadi ketiadaan. Suaranya pun tiba-tiba terputus, hanya menyisakan Tu Yao Yao yang berdiri di sana dengan kaget, menyaksikan pemusnahan Huang dengan mata kepalanya sendiri. Setelah bereaksi, dia pun melangkah, dan sudah menghilang ribuan mil jauhnya. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Apa yang baru saja kita temui? Tidak hanya avatarku berubah menjadi ketiadaan, bahkan memori yang kumiliki tadi pun terhapus sepenuhnya. Mungkinkah orang ini telah melintasi dua zaman dan merupakan makhluk yang menakutkan? Baiklah, kita semua masih dalam kondisi belum terbangun sekarang. Menghancurkan beberapa avatar tidak berarti banyak, itu hanya berarti harus menunggu sedikit lebih lama, siapa yang akan tertawa terakhir masih harus dilihat. Suara-suara samar terdengar di seluruh benua sebelum menghilang tanpa jejak. Seluruh benua sungai abadi langsung kembali tenang. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dalam sekejap, setengah tahun telah berlalu. Saat ini, pulau kecil itu, di bawah kesibukan pembangunan para pekerja, telah sepenuhnya dibangun. Sejak mendarat di pulau itu, sebuah gerbang gunung besar telah didirikan. Di kedua sisi gerbang gunung terdapat dua patung batu yang aneh. Di balik gerbang gunung terdapat arena bela diri yang luas, dengan banyak tiang kayu dan manusia jerami buatan Yi Feng yang ditaruh di arena bela diri tersebut. Di tengah-tengah gelanggang persilatan juga dibangun panggung berbentuk bundar. Yi Feng bermaksud mendirikan patung naga di panggung ini. Naga, orang-orang di dunia ini pasti belum pernah melihatnya sebelumnya. Ditambah dengan keterampilan memahatnya, pasti akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Saat ini tempat itu kosong karena kedua orang tua yang mencarikan bahan untuknya belum kembali. Melewati arena persilatan terdapat bangunan-bangunan yang direncanakan. Paviliun Kitab Suci. Untuk memperkaya paviliun Kitab Suci ini, Yi Feng tidak pernah menganggur selama beberapa bulan terakhir. Selain mengukir kitab suci dari kehidupan sebelumnya seperti Sutra Berlian dan Kitab Suci Pegunungan dan Lautan, Yi Feng juga menambahkan banyak sup ayam untuk jiwa dan pepatah terkenal. Saat dia benar-benar tidak dapat memikirkan hal baik apapun, Yi Feng bahkan melontarkan beberapa frasa yang tidak umum dari masa lalu. Seperti, semua kata-kata menyakitkan yang kamu dengar adalah kebohongan yang aku buat. Dan, aku akan menulis namamu dalam asap dan menghirupnya ke dalam paru-paruku. Berhasil atau tidaklah penting, kuncinya adalah memilikinya, dan membuatnya tidak dapat dipahami orang lain, yang mana dapat menipu orang dengan cara terbaik. Tentu saja, setengah tahun tetaplah waktu yang terbatas, jadi meskipun Yi Feng telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk ini, paviliun kitab suci masih terlihat sangat kosong. Maka Yi Feng tak punya pilihan lain selain memindahkan koleksi-koleksi berharga miliknya selama bertahun-tahun untuk mengisi kekosongan, menaruhnya di sudut-sudut dan area yang sulit dijangkau, hanya agar paviliun kitab suci terlihat layak di permukaan. Paviliun senjata. Ini jauh lebih sederhana. Selama bertahun-tahun, untuk berlatih menempa, Yi Feng tidak tahu berapa banyak senjata yang telah dibuatnya, dengan segala jenis bilah dan lengan. Banyak pula yang diukir oleh Yi Feng dengan nama-nama, seperti pedang surgawi, pedang pembunuh naga, pedang bisue, pedang bulan sabit naga hijau. Pendek kata, seluruh paviliun senjata terisi penuh. Paviliun seni bela diri. Ini juga mudah dipecahkan oleh Yi Feng. Lagi pula, selama ini ia tidak sia-sia menyempurnakan ilmu bela diri kuno. Berbagai ilmu bela diri dari kehidupan sebelumnya seperti Tai Chi, Bagua Palem, Mantis Fist, Wing Chun, Del, semuanya diciptakan kembali oleh Yi Feng dan ditempatkan di dalamnya. Area rekreasi. Awalnya sekte tidak boleh memiliki ini, tetapi Yi Feng juga menganggap bahwa orang perlu menyeimbangkan kehidupan dan pekerjaan. Kelompok kapitalis di kehidupan sebelumnya juga akan secara khusus mendirikan ruang rekreasi dan waktu luang, bukan?
Oleh karena itu, di sini, selain terdapat berbagai sarana hiburan dan rekreasi seperti papan permainan, sitar, meja pingpong, dan lain-lain, area perairan dangkal di tepi pantai juga ditanami bunga dan tanaman. Memetik sitar dan melantunkan puisi sambil bersantai juga tidak masalah. Di samping struktur sekte yang diperlukan ini, ada pula bangunan rutin lain seperti area perumahan, gedung pertemuan, kediaman pribadi Yi Feng, dan seterusnya. Ngomong-ngomong, pembangunan sekte ini hampir selesai. Berikutnya adalah menipu orang-orang agar menjadi muridku dan mendapatkan pengakuan untuk mendirikan sekte ini. Di danau, Yi Feng duduk di atas cangkang men-men dan merenung. Bab 396. Memikirkan hal ini, dia menunggangi men-men perlahan menuju kota Pingjiang. Aku tidak menyangka kali ini akulah yang salah paham padamu, sistem anjing. Yi Feng duduk di atas cangkang men-men, memegang antena di atas kepalanya, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, kecepatannya tidak lambat, seperti keledai listrik kecil. Kuncinya adalah ia amfibi. Selain merasa sedikit tidak nyaman saat duduk di atasnya, ia benar-benar sangat berguna. Kali ini, dia pergi ke kota Pingjiang karena ingin menemui Lu Qingshan lagi dan bertanya kepadanya tentang masalah kualifikasi pendirian sekte. Ketika tiba di gerbang kota Pingjiang, Yi Feng menyingkirkan men-men. Lagi pula, lebih baik tidak menarik perhatian orang dengan hal semacam ini. Secara kebetulan, di gerbang kota Pingjiang, Yi Feng bertemu dengan Lu Qingshan. Salam, Tuan. Lu Qingshan juga sangat gembira melihat Yi Feng dan buru-buru membungkuk. Jangan berbasa-basi, orang tua. Aku datang untuk menanyakan sesuatu padamu. Yi Feng melingkarkan lengannya di bahu Lu Qingshan dan menariknya ke samping, lalu bertanya dengan suara rendah, orang tua, apa yang kau katakan terakhir kali tentang kualifikasi mendirikan sekte? Tuan, untuk menjaga keseimbangan kekuatan di benua ini dan mengurangi kekacauan, setiap wilayah memiliki organisasi yang terdiri dari sekte-sekte besar. Untuk mendirikan sekte, Anda perlu mendapatkan izin dari organisasi ini. Lu Qingshan dengan sabar menjelaskan, sebenarnya, izin ini juga sangat sederhana. Orang yang mendirikan sekte harus memiliki basis kultivasi minimal seorang master bela diri, atau memiliki catatan minimal sebagai murid di sekte lain. Yi Feng mengerutkan kening. Bagi para kultivator, ini mudah, tetapi baginya, ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Sambil mengusap dagunya, dia tak dapat menahan diri untuk bertanya lagi, ngomong-ngomong, apa akibatnya kalau mendirikan sekte secara sembunyi-sembunyi tanpa ada syarat? Dengan baik, Lu Qingshan ragu-ragu sejenak dan berkata, kalau begitu, organisasi akan menghukum mereka dan langsung memusnahkan sekte yang didirikan secara ilegal itu. Mendengar ini, Yi Feng secara naluriah bergidik. Tampaknya mustahil untuk mendirikan sekte secara diam-diam. Bagaimanapun, organisasi semacam itu diorganisasi bersama oleh semua sekte, dan dia tidak mampu menyinggung mereka. Dan sangat mustahil baginya untuk mencapai tingkat kultivasi seorang master bela diri. Oleh karena itu, setelah memikirkannya, ia hanya bisa mencoba peruntungannya untuk melihat apakah ada sekte picik yang bersedia merekrutnya. Terima kasih, orang tua. Yi Feng kemudian bersiap untuk kembali. Namun, setelah berjalan 2 langkah, dia teringat sesuatu. Dia menoleh ke arah Lu Qingshan dan buru-buru bertanya, ngomong-ngomong, orang tua, apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk. Lu Qingshan ragu-ragu dan ragu-ragu. Dia tidak datang ke gerbang kota tanpa alasan, tetapi seseorang telah menghubunginya. 2 gadis kucing ingin mengobrol dengannya, karena dia menyukai mereka. Siapa yang mengira dia akan bertemu Yi Feng di sini? Tapi bagaimana mungkin dia bisa mengatakan hal seperti itu di depan tuannya? Apa yang akan dipikirkan tuannya tentang dia? Jadi dia bergumam dan ragu-ragu, dan tidak menjelaskan untuk waktu yang lama. Mendesah. Yi Feng menghela nafas, melihat dilema Lu Qingshan. Dia sudah lama berada di kota Pingjiang dan bahkan tidak tahu untuk apa tempat di gerbang kota ini. Ini adalah titik perekrutan di mana banyak orang tingkat rendah akan datang setiap hari untuk mencari pekerjaan, dan beberapa pemilik tambang atau manajer pekerja keras lainnya akan datang ke sini untuk merekrut pekerja. Jadi sudah jelas mengapa Lu Qingshan ada di sini. Dia pasti sedang mencari pekerjaan. Ditambah dengan fakta bahwa dia tahu Lu Qingshan sangat miskin dan harus menghidupi keponakannya yang membutuhkan sumber daya kultivasi, peluangnya pasti 9 dari 10.
Tetapi Lu Qingshan mempunyai harga diri yang terlalu tinggi dan malu mengakui bahwa dirinya miskin di hadapannya, karena takut Yi Feng akan memandang rendah dirinya, itulah mengapa dia bersikap ambigu. Orang miskin sungguh mengalami kesulitan. Memikirkan hal ini, dia menepuk bahu Lu Qingshan dan berkata dengan lembut, "Orang tua, tidak ada yang perlu dipermalukan. Aku mengerti hal-hal ini." "Anda mengerti, Tuan?" Lu Qingshan menggigil. Dia tidak dapat menahan diri untuk menyeka keringat di dahinya. "Tuan itu benar-benar Tuan. Dia bahkan tahu tentang ini." "Tentu saja aku mengerti." Yi Feng menghela napas penuh perasaan, lalu berkata dengan nada menegur, "Hanya saja hal semacam ini berbahaya bagi tubuh, terutama di usiamu. Apakah kamu bisa menahannya?" Apa yang dikatakan Yi Feng juga masuk akal. Pekerjaan berat macam apa yang tidak menyakiti tubuh? Terutama bagi seseorang setua Lu Qingshan. Lu Qingshan tiba-tiba menundukkan kepalanya, wajahnya memerah seperti hati babi. Bab 397. Tampaknya metode pria ini benar-benar telah mencapai alam surga. Dia sangat ahli dalam segala hal. Pada saat yang sama, dia juga khawatir pria itu akan memandang rendah dirinya karena hal ini. "Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya." Yi Feng sekilas melihat isi pikiran Lu Qingshan dan meyakinkannya, "Dulu aku juga sepertimu." Setelah mengatakan itu, Yi Feng mendesah penuh perasaan. Ketika dia baru saja lulus di kehidupan sebelumnya, bukankah dia juga seperti ini? Dia selalu menghadapi rintangan di mana-mana dalam pekerjaan dan bisnis, dan ketika dia bertemu kenalan, dia harus berpura-pura bahwa dia baik-baik saja. Oh! Namun kata-kata Yi Feng mengejutkan Lu Qingshan. Dia tidak menyangka bahwa pria itu pernah berada dalam situasi yang sama sebelumnya, dan dapat menceritakannya dengan terus terang. Pria itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Diam-diam di dalam hatinya ia terkenang hobi lelaki itu. Dia selalu ingin membalas kebaikan pria itu. Pria itu mungkin tidak akan mempertimbangkan hal lain, tetapi dia memiliki cukup banyak sumber daya dalam hal ini. "Ikutlah denganku dan bantulah mengurus segala sesuatunya di pulauku," kata Yi Feng selanjutnya. "Terima kasih, Tuan," kata Lu Qingshan dengan riang. Ia sudah lama ingin mengikuti Yi Feng ke pulau itu, tetapi terlalu malu untuk bertanya. Lagi pula, kemampuannya jauh di bawah mereka yang ada di pulau itu. Dia tidak menyangka pria itu akan mengundangnya secara langsung. Seperti yang diharapkan. Karena mereka mempunyai hobi yang sama, hubungannya dengan pria itu menjadi jauh lebih dekat. Setelah membawa Lu Qingshan kembali ke pulau itu, Yi Feng kembali ke rumahnya yang baru dibangun. Lalu dia mengeluarkan peta. Itu adalah peta benua Sungai Abadi. Benua Tengah, Laut Utara. Yi Feng mengetuk peta, matanya tertuju pada dua area ini. Dia mengira bahwa hanya dengan pergi ke tempat yang lebih besar dengan lebih banyak sekte, dia akan memiliki peluang lebih baik untuk bertemu dengan sekte picik yang akan menerimanya. Akan tetapi, peta di sini sangat kasar, bahkan tidak memiliki skala. Jadi Yi Feng tidak tahu seberapa jauh kedua tempat ini darinya. Tapi jaraknya pasti lebih dari 10.000 mil. Yi Feng bergumam pelan. Akan tetapi, meski jaraknya begitu jauh, ia tidak patah semangat. Lagi pula, ia kini memiliki tunggangan yang dapat berlari 40 hingga 50 yard per detik, menempuh jarak 3 hingga 400 mil sehari. Dalam beberapa bulan ia dapat melakukannya. Bagaimanapun, ini penting untuk pengembangannya. Setelah mengambil keputusan, Yi Feng berencana untuk berangkat dalam beberapa hari. Tepat pada saat itu, Lu Qingshan bergegas masuk dari luar. "Tuan, pelacur Mo Xihan ingin bertemu dengan Anda. Bagaimana Anda akan menanganinya?" kata Lu Qingshan. "Mo Xihan." Mata Yi Feng berbinar. Dia baru saja akan mencari wanita ini untuk bertanya tentang lagu malam itu, dan tidak menyangka wanita itu akan datang kepadanya lebih dulu. Maka ia segera berdiri dan berkata, "Cepat, undang dia ke pulau itu." "Ya, Tuan." Lu Qingshan mengundurkan diri, dan saat hendak beranjak pergi, tiba-tiba ia teringat sesuatu dan menoleh ke arah Yi Feng. "Oh benar, Tuan, Nona Mo Xihan berpakaian agak aneh hari ini." "Berpakaian aneh?" Yi Feng mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Lu Qingshan, jadi dia buru-buru bertanya, "Apa maksudmu dengan berpakaian aneh?" Hanya, Lu Qingshan mengelus kakinya sendiri, tetapi tidak dapat menggambarkannya dengan baik. Akhirnya dia hanya dapat berkata, "Ngomong-ngomong,
Aku belum pernah melihat gaun seperti ini sebelumnya, tetapi menurutku gaun ini terlihat cukup bagus. Baiklah, cukup penjelasannya. Cepat bawa dia ke sini agar aku bisa melihatnya sendiri, kata Yi Feng tidak sabar, sambil melambaikan tangannya. Ya, Tuan. Lu Qingshan bergegas pergi. Segera setelah itu, Yi Feng mendengar suara-suara di luar saat dia menunggu. Hehehe, suara itu membuat kelopak mata Yi Feng berkedut. Suara ini, mengapa hal itu tampak begitu familiar? Bab 398. Suara itu makin dekat dan makin enak didengar. Hal itu pun membuat Yi Feng yang merasa semakin mengenal suara itu, tanpa sadar berdiri dan melihat ke arah pintu. Diiringi suara yang terus-menerus, Lu Qingshan akhirnya datang ke depan Yi Feng bersama Mo Xihan. Persetan. Melihat Mo Xihan, Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk berseru, menatap lurus ke arah Mo Xihan, bola matanya hampir keluar. Pada saat ini, dia akhirnya tahu pakaian aneh macam apa yang menurut Lu Qingshan dikenakan Mo Xihan. Dia akhirnya tahu suara cekikikan itu. Karena saat ini Mo Xihan mengenakan gaun strapless merah dengan rok ketat. Itu benar. Itu adalah gaun tanpa tali yang dimiliki Yi Feng di kehidupan sebelumnya. Dan suara yang familiar itu membuatnya begitu familiar karena Mo Xihan sedang menginjak sepasang sepatu hak tinggi. Adegan ini, hal itu membuat Yi Feng menatap kosong, menatap Mo Xihan dari atas ke bawah. Bahunya yang harum terekspos, tulang selangkanya yang indah penuh dengan keian. Ditambah dengan tubuhnya yang tinggi dan roknya yang ketat, sosoknya yang memikat terekspos sepenuhnya. Semuanya tepat, sepenuhnya menunjukkan temperamennya yang bak dewi. Tentu saja, yang membuat Yi Feng menatap kosong bukanlah karena Mo Xihan terlihat tampan. Tetapi karena dampak pakaian itu padanya begitu besar, telapak tangannya tidak dapat menahan gemetar sedikit. Dapat dikatakan bahwa dia tidak melihat gaun seperti itu selama 20 tahun penuh. Peristiwa itu hampir seketika membawa Yi Feng kembali ke kenangan tak berujung. Apakah kamu tidak akan mengundangku untuk duduk? Tiba-tiba, Mo Xihan tersenyum lembut dan berbicara dengan suara yang menyenangkan. Yi Feng buru-buru menarik bangku untuk Mo Xihan. Dan Lu Qingshan di samping juga dengan bijaksana melangkah mundur. Melihat Mo Xihan yang sedang duduk, mata Yi Feng masih tidak lepas dari pakaiannya. Dia menyeka matanya dan bahkan diam-diam mencubit dirinya sendiri, takut apa yang dilihatnya adalah ilusi. Saya tahu Anda punya banyak pertanyaan untuk saya. Mo Xihan sama sekali tidak sopan. Dengan tangan gioknya, dia berinisiatif menuangkan teh untuk mereka berdua dari teko di atas meja, dan perlahan berkata, tapi aku bukan seperti yang kau pikirkan. Apa maksudmu? Yi Feng bertanya dengan cepat. Itu artinya apa yang Anda pikirkan? Mo Xihan memandang Yi Feng dan berbicara dengan serius. Lalu kenapa kamu? Yi Feng melihat pakaian Mo Xihan. Ceritanya panjang, tapi aku jelas bukan transmigrator yang kau bicarakan. Ucap Mo Xihan penuh arti. Saya tidak tahu mengapa, tetapi tiga kata, transmigrator, digigit sangat keras oleh Mo Xihan. Jadi, apakah kau sudah bertemu dengan seorang transmigran? Yi Feng bertanya dengan cepat. Mo Xihan hanya tersenyum tanpa menjawab. Yi Feng mengerutkan kening, juga menjadi lebih tenang. Karena wanita ini mampu mengenakan pakaian ini dan mengucapkan kata, transmigrator, itu berarti dia bukanlah seorang transmigrator, atau setidaknya memiliki hubungan dekat dengan seorang transmigrator. Jadi, Yi Feng dapat yakin bahwa pasti ada lebih dari satu transmigrator di benua Sungai Abadi. Selain itu, dia selalu merasa bahwa wanita ini mempunyai tujuan lain datang menemuinya hari ini. Sebenarnya, alasan saya datang hari ini adalah karena Mo Xihan tampaknya melihat isi pikiran Yi Feng. Dia menundukkan kepalanya sedikit, merenung cukup lama, lalu menatap Yi Feng, dan berkata dengan serius, karena aku sangat merindukanmu. Kamu sangat merindukanku. Yi Feng langsung bingung. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengeluh dalam hatinya, Nona, apakah Anda mengenal saya? Bagaimana mungkin Anda bisa merindukan saya? Dan aku di sini untuk mengingatkanmu. Mo Xihan melanjutkan. Mengingatkanku tentang apa? Yi Feng mendongak dan bertanya. Hari ini adalah hari kelima bulan keempat kalender lunar, kata Mo Xihan. Aku tahu hari ini adalah hari kelima bulan keempat kalender lunar, tapi apa yang ingin kau ungkapkan? Yi Feng bertanya dengan bingung. Mo Xihan tersenyum, sosoknya yang tinggi berdiri,
Tangan gioknya bersandar pada bangku, menginjak sepatu hak tinggi, dia datang ke sisi Yi Feng. Diiringi aroma yang melayang, dalam keadaan tak sadarkan diri, Mo Xihan tiba-tiba mencondongkan tubuh mendekat. Bibir merahnya dengan lembut menyentuh pipi Yi Feng dalam ciuman ringan. Kamu harus jaga dirimu baik-baik, aku akan menunggumu. Dengan bisikan lembut, dia merapikan rambutnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan berjalan menuju pintu. Kemudian dia berbalik dan berkata, baiklah, aku sudah melihatmu, dan pengaturanmu sudah selesai. Aku harus pergi sekarang juga. Setelah berbicara, dia tersenyum ringan, menatap Yi Feng dengan serius untuk terakhir kalinya, dan Mo Xihan mendorong pintu dan keluar. Melihat Mo Xihan pergi, Yi Feng tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi pada pandangan terakhir itu, apakah itu keengganan. Setelah sadar kembali, Yi Feng buru-buru mendorong pintu untuk mengejarnya. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki begitu banyak keraguan. Belum lagi ciuman yang tidak dapat dijelaskan, kata-kata Mo Xihan bahkan lebih membingungkan, membuat kepalanya pusing. Dia harus bertanya padanya dengan jelas apa yang sedang terjadi. Namun, ketika Yi Feng menyusul beberapa saat kemudian, dia tidak dapat menemukan jejak Mo Xihan sama sekali. Bahkan mengejar ke tepi danau tidak membuahkan hasil apapun. Apakah dia pergi secepat itu? Yi Feng tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Malam itu, Yi Feng tidak tidur sekejap pun. Hari ini tanggal 5 bulan keempat kalender lunar. Jaga dirimu baik-baik, merindukannya, dan bahkan mencium wajahnya. Dari waktu ke waktu, kata-kata Mo Xihan kepadanya dan tindakannya yang tidak dapat dijelaskan muncul dalam pikirannya. Tunggu, hari kelima bulan keempat kalender lunar. Yi Feng tiba-tiba duduk dari tempat tidur, matanya terbuka lebar. Karena dia tiba-tiba teringat bahwa hari dia bertransmigrasi ke sini adalah pada hari kelima bulan keempat penanggalan lunar. Dan hari ini, tepat 20 tahun sejak dia bertransmigrasi ke sini. Jadi, apa yang dilambangkan oleh kata-kata itu? Apakah itu hanya kebetulan? Atau Mo Xihan memang sengaja melakukannya? Hal ini sungguh mengkhawatirkan setelah dipikir-pikir lebih lanjut. Saat fajar, ketika langit masih kelabu, Yi Feng melaju pelan-pelan. Dia ingin menemukan Mo Xihan. Atas semua keraguan ini, Yi Feng harus menemui Mo Xihan dan menanyakannya dengan jelas. Setelah tiba di kota Pingjiang, Yi Feng langsung bertanya kepada orang-orang sekitar tentang keberadaan Mo Xihan. Mo Xihan sangat terkenal di kota Pingjiang sebagai seorang oiran, jadi Yi Feng mengira akan mudah untuk mengetahui keberadaannya. Namun hasilnya di luar dugaannya. Bibi Niu, kamu tidak salah. Yi Feng mengerutkan kening. Oh, Tuan, mengapa saya harus berbohong kepada Anda? Kami benar-benar tidak memiliki oiran di kota Pingjiang. Bibi Niu menjelaskan dengan tulus, tampaknya takut Yi Feng tidak akan mempercayainya. Dia langsung bersumpah di tempat. Setelah tidak mendapat hasil dari Bibi Niu, Yi Feng bertanya kepada banyak kenalan, tetapi mendapat hasil yang sama. Tidak ada oiran seperti itu di kota Pingjiang, apalagi yang bernama Mo Xihan. Ini membuat Yi Feng langsung meragukan hidupnya. Dia sering mendengar tentang oiran Mo Xihan di kota Pingjiang, dan bahkan mendengarnya dari mulut orang-orang yang ditanyainya. Namun sekarang mereka semua berkata secara kolektif tidak ada orang seperti itu. Mungkinkah Mo Xihan tidak ingin Yi Feng menemukannya, jadi dia menyuap orang-orang ini? Dengan keraguan seperti itu, Yi Feng langsung kembali ke pulau dan menemui Lu Qingshan dan para pekerja yang makan malam hari itu. Orang-orang ini sudah berada di pulau itu selama ini, dan mereka semua telah melihat Mo Xihan saat makan malam hari itu, jadi tidak mungkin mereka tidak tahu tentangnya, apalagi disuap, bukan? Orang tua, kau pasti tahu di mana dia tinggal, kan? Tanya Yi Feng. Tuan, sungguh tidak ada orang seperti itu. Kapan kota Pingjiang kita pernah muncul seorang oiran? Lu Qingshan menjelaskan dengan sabar. Ya, Tuan, Mo Xihan memang tidak ada. Benar sekali, aku bahkan belum pernah mendengar tentangnya. Orang lain juga menyuarakan suara serupa. Bukan kalian yang salah, jangan ganggu aku. Yi Feng berkata dengan dingin, oiran yang memainkan sitar saat makan malam hari itu, apakah kalian tidak mengenalnya? Tuan, kami tidak berani. Melihat wajah dingin Yi Feng, semua orang menggigil ketakutan dan segera membungkuk. Jika kau tidak berani, mengapa kau tidak cepat-cepat bicara? Yi Feng berkata dengan dingin. Tuan, bukannya kami tidak mau mengatakan,
hanya saja memang tidak ada orang seperti itu. Ya, tidak ada wanita yang memainkan sitar saat makan malam hari itu. Kamulah yang memainkan sitar agar kami bisa mendengarkannya. Benar sekali, kami sungguh tidak berbohong. Di bawah amarah Yi Feng, semua orang mengeluarkan berbagai macam suara yang tulus, beberapa bahkan bersumpah. Wajah mereka juga cemas saat mereka buru-buru menjelaskan kepada Yi Feng. Melihat ekspresi wajah dan nada bicara mereka, Yi Feng tertegun sejenak. Dia mengalihkan pandangannya ke Lu Qingshan dan bertanya dengan sungguh-sungguh, "Orang tua, wanita yang datang menemuiku kemarin, kamu pasti tahu tentang dia, yang berpakaian aneh." "Tuan, wanita mana yang datang menemui Anda?" "Tidak ada yang seperti itu." Lu Qingshan berkata dengan susah payah. "Kau tidak menipuku?" Yi Feng bertanya dengan serius. "Benar-benar tidak ada," Lu Qingshan berkata cepat. Mendengar ini, Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah. Ini sungguh aneh. Semua orang mengatakan bahwa orang ini tidak ada. Bahkan Lu Qingshan, yang membawanya ke sini kemarin, tidak ingat wanita ini. Jadi, siapa wanita yang dilihatnya kemarin? Apakah dia? Bab 399. Yi Feng melambaikan tangannya untuk membiarkan mereka melanjutkan pekerjaan, lalu kembali ke kamarnya sendiri. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Sambil mengusap keningnya, dia memilah segala hal dalam pikirannya. Pertama, dia bisa memastikan bahwa apa yang terjadi sama sekali bukan ilusi. Hanya saja tidak ada jejak mosihan di dunia dan ingatan orang lain. Meski itu aneh dan mengada-ada, Yi Feng tidak menganggapnya aneh. Lagi pula, bahkan transmigrasinya yang gila di sini benar-benar terjadi, belum lagi penggabungan dengan suatu sistem. Jadi, mengalami hal aneh seperti itu, dia masih bisa mengatasinya. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa penampilan mosihan ditujukan padanya. Tampaknya ingin memberitahunya sesuatu, mengingatkannya tentang sesuatu. Tanpa sadar, Yi Feng merasakan kabut tebal menyelimuti dirinya. Duduk di sana, itu adalah hari yang lain. Dalam sehari, Yi Feng masih belum menemukan apapun. Namun, yang membuat Yi Feng merasa sedikit lega adalah ketika dia mengingat seluruh proses interaksinya dengan mosihan, dia tampaknya tidak menaruh dendam apapun terhadapnya. "Lupakan. Pokoknya, aku ini bukan siapa-siapa. Selama dia tidak membunuhku, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya ketika waktunya tiba." Yi Feng menepuk pahanya dan bangkit untuk memakan 3 mangkuk nasi. Kemudian dia berhenti mengkhawatirkan hal-hal menyebalkan ini. Setelah makan, Yi Feng memanggil Lu Benwei dan Lu Qingshan serta beberapa orang yang bertanggung jawab di pulau itu untuk mengadakan pertemuan. "Aku akan pergi keluar sebentar akhir-akhir ini. Aku tidak tahu berapa lama, tetapi kalian mengatur urusan di pulau itu untukku," kata Yi Feng serius. "Ya, Tuan, kami pasti akan menyelesaikan tugas itu." Semua orang buru-buru mengangguk. Dengan baik, Yi Feng menatap mereka dengan penuh percaya diri. Lalu dia mengalihkan pandangannya ke Lu Benwei. Aku memberimu tugas penting." Yi Feng menatap Lu Benwei dan berkata, "Selama aku pergi, perkayalah binatang buas di gunung belakang. Setidaknya harus ada 100. Yi Feng mengangkat jarinya dan mengucapkan sebuah angka. Alasan untuk pengaturan seperti itu adalah karena Yi Feng mendapati bahwa Lu Benwei tidak sepenuhnya tidak berguna. Setidaknya dia bisa melihat bahwa sekelompok monster di gunung belakang semuanya dijinakkan olehnya, dan seekor anjing beruang dan kelabang mengikutinya sepanjang hari. Orang ini benar-benar seorang penjinak binatang. Ingat, lebih baik punya 100 yang berbeda. Yang terlalu menyedihkan tidak akan berhasil, begitu pula yang biasa saja. Lebih baik cari yang langka, mengerti? Yang langka, dapat. Lu Benwei mengangguk. Setelah berbicara, Yi Feng melirik Lu Benwei. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia berkata dengan berani, "Jika kamu melakukannya dengan baik, aku akan memberimu hadiah besar saat aku kembali." Semangat Lu Benwei kembali bersemangat saat dia menatap Yi Feng. "Aku akan menghadiahimu 10 koin emas sekaligus." Yi Feng berkata dengan murah hati. Lu Benwei langsung layu dan duduk diam di sudut, menundukkan kepalanya untuk menggambar lingkaran. Yi Feng mengabaikannya dan menatap lelaki tua lainnya. "King tua, kamu juga punya tugas." Yi Feng menatap tukang perahu tua itu dan berkata, "Kamu banyak membaca dan punya tinta di perutmu. Jadi aku butuh bantuanmu untuk menemukan beberapa buku dan memperkaya paviliun buku untukku."
Buku apa saja yang dibutuhkan Tuan? Tanya Tetua King. Yi Feng mengusap dagunya dan berkata, yang tidak jelas dan sulit dipahami yang belum pernah dilihat orang biasa sebelumnya. Singkatnya, juga langka. Namun, setelah orang benar-benar membaca dan memahaminya, mereka juga dapat mengandung beberapa kebenaran. Langka, mengandung kebenaran. Tetua King merenung dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir Tuan, saya akan melakukan yang terbaik. Baiklah, aku pergi sekarang. Yi Feng tersenyum sedikit. Pagi selanjutnya, Yi Feng melaju pelan-pelan. Sebelum pergi, Yi Feng melihat pulau kecil itu. Selama dia pergi, pembangunan infrastruktur sekte harus diselesaikan. Ketika dia berhasil bergabung dengan sekte, dia bisa mendapatkan kualifikasi untuk mendirikan sekte secara langsung ketika dia kembali. Lalu dia bisa mulai menipu orang. Dengan satu orang dan satu siput, ia memasuki pegunungan Mufu. Setengah hari kemudian, Yi Feng menatap ke arah gunung berkabut di depannya dan tak dapat menahan diri untuk tidak berbinar. Aku tidak menyangka akan berada di sini sekarang. Sepertinya aku sudah lama tidak bertemu dengan Nona Bai Piao Piao. Karena aku sudah di sini, aku akan pergi melihatnya. Yi Feng menyingkirkan siputnya dan berjalan menuju puncak gunung. Tentu saja, di puncak gunung, ia melihat lagi halaman kecil yang kuno dan indah itu. Saat dia baru saja berjalan menuju pintu masuk pelataran, dia melihat sosok yang dikenalnya. Ah, apakah itu kamu? Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Tak lain dan tak bukan adalah pembantu kecil Bai Piao Piao, Mao Mao. Melihat Yi Feng, dia langsung menutup mulutnya dan mengeluarkan suara terkejut. Lalu dia bergegas ke halaman dengan cepat. Di halaman, Bai Piao Piao duduk di paviliun, membelai sitar dengan tangan gioknya. Di depannya berdiri 4 pria kekar. Aku sangat tidak senang dengan apa yang kau lakukan. Itu mengganggu hidupku. Bai Piao Piao mendongak dengan alis berkerut dan berkata dengan tidak senang. Nona Bai, benua ini sedang kacau sekarang. Sebagai salah satu dari yang tercerahkan, Anda tidak mau kembali ke markas bersama kami. Jadi, kami hanya bisa melindungi Anda di sisi Anda, sambil mengatur ulang formasi di sini untuk menyembunyikan keberadaan Anda. Salah satu pria itu berkata, jadi, harap dipahami. Bai Piao Piao mengerutkan kening dan ragu-ragu, tidak bisakah kau menghilangkan formasi itu untuk sementara? Tidak, pria itu berkata dengan tegas, keselamatan Anda adalah yang terpenting. Mendengar kata-kata tegas pria itu, Bai Piao Piao melihat ke kejauhan dan mendesah pelan. Dia mengerti arti menjadi seorang yang tercerahkan. Dia juga mengerti bahwa setelah terbangun, banyak hal berada di luar kendalinya. Jadi sebelum itu, dia ingin bertemu 2 orang lagi. Salah satunya adalah penulis Dream of the Red Chamber. Yang lainnya, adalah orang biasa. Lucu untuk dikatakan, dia hanya bertemu orang biasa ini 2 kali dan hampir tidak bisa dianggap sebagai teman, apalagi orang kepercayaan. Namun karena suatu alasan, Bai Piao Piao masih ingin melihatnya di dalam hatinya. Jadi alasan dia ingin merobohkan formasi itu adalah untuk mencoba peruntungannya, berharap pria biasa yang baik dan lembut itu akan datang menemuinya lagi. Karena setelah dia sepenuhnya terbangun, mereka berdua mungkin tidak akan pernah berinteraksi lagi. Tetapi sekarang tampaknya mustahil. Kekuatan keempat orang ini, bahkan sebagai seorang yang telah terbangun dan kultivasinya meningkat drastis setiap hari, masih tak terduga baginya. Jadi bagaimana mungkin orang biasa menemukan tempat ini dengan formasi mereka? Nona, pada saat itu, Mao Mao bergegas masuk ke halaman tanpa alas kaki, sambil berteriak cemas. Apa kepanikannya? Bai Piao Piao mengerutkan kening dan memarahi dengan ringan. Dia Tuan Muda Yi yang memanggang kaki ayam. Dia ada di sini, Mao Mao terengah-engah dan menunjuk keluar pintu. Apa? Bai Piao Piao yang khawatir terkejut saat mendengar kata-kata Mao Mao. Tubuhnya tiba-tiba berdiri. Bab 400. Bagaimana ini bisa terjadi? Bai Piao Piao sangat heran. Tempat ini jelas tidak diatur ulang dengan susunan sihir canggih, jadi bagaimana Yi Feng, orang biasa, berhasil menemukan jalan ke sini? Hal ini sungguh mengejutkan dan membuatnya takjub. Ia pun buru-buru berkata, ayo, pembantu, cepatlah pergi untuk menyambut Tuan Yi. Selagi dia berbicara, wajah Bai Piao Piao dipenuhi dengan keterkejutan saat dia mengangkat roknya dan berlari menuju pintu.
Keempat pria itu pun menampakkan ekspresi tidak percaya saat mendengar ada yang menemukan tempat tersebut. Apa sebenarnya yang terjadi? Pria di depan itu menatap tajam ke arah yang lain dan bertanya dengan suara berat, "Bicaralah, apakah kalian melakukan kesalahan saat memasang susunan itu?" "Tuan, kami tentu saja memasang susunan itu sesuai perintah Anda, dan untuk memastikan tidak ada masalah, kami memeriksanya dengan saksama dari awal hingga akhir." Para bawahan itu dengan cepat menundukkan kepala dan menjelaskan kepada pria yang memimpin. Jelas mereka juga sangat bingung karena ada orang yang tiba-tiba datang mengetuk. Sang pemeran utama mengerutkan kening dalam. Setelah merenung sejenak, dia lalu berkata, "Ayo, kita cari tahu dulu latar belakang orang ini bersamaku, dan periksa apakah ada masalah dengan susunan di luar." Ya, beberapa orang melangkah cepat untuk mengejar Bai Piao Piao. Bai Piao Piao sudah menyeret roknya ke pintu. Sosok berjubah putih itu, tampak bersih dan lembut, sopan dan berbudi luhur, muncul kembali di depan matanya. Hal ini memunculkan banyak kenangan baginya, terutama saat setelah Yi Feng pergi, saat dia tidak bisa menahan diri untuk menyelinap ke tempat Yi Feng tidur. Tanpa disadari, wajah cantik Bai Piao Piao memerah. "Nona Bai, lama tidak berjumpa," sapa Yi Feng ringan sambil tersenyum. "Ya, sudah lama," jawab Bai Piao Piao lembut. "Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" tanya Yi Feng. "Saya baik-baik saja, berkat perhatian Guru Yi," kata Bai Piao Piao lirih. Sementara keduanya tengah berbincang, beberapa pria menyusul dan langsung menatap Yi Feng. Mata tajam mereka menatap Yi Feng dari atas ke bawah. Biasa saja, sama sekali tidak luar biasa, tidak ada pengolahan sama sekali. Setelah menilainya, mereka menyimpulkan dalam hati bahwa Yi Feng bukanlah siapa-siapa. "Tuan, susunannya masih di sana dan tidak ada masalah," bisik seorang bawahan kepada pria terdepan saat ini. Mendengar hal itu, pandangan sang pemeran utama beralih sedikit, dan jatuh pada sekuntum bunga yang tidak mencolok di semak-semak taman di luar. Bunga yang mekar itu indah, tidak ada masalah sama sekali. Yi Feng melirik ke arah beberapa pria itu, mengangguk sopan, lalu melanjutkan obrolan dengan Bai Piao Piao, "Nona Bai, kali ini saya datang terburu-buru dan tidak menyiapkan hadiah apapun. Mohon maaf atas kurangnya etika saya, jadi saya hanya bisa berimprovisasi." Yi Feng tersenyum. Lalu dia berbalik dan berjalan kembali. Setelah memastikan susunan itu baik-baik saja, tatapan pria terkemuka itu tidak lepas dari Yi Feng. Tetapi tidak peduli seberapa tinggi dia menilai Yi Feng, dia tidak merasakan adanya ancaman darinya sama sekali. Bagaimana mungkin kedatangan orang ini hanya sebuah kebetulan? Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara lembut. Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya lagi, matanya terbelalak. Dia melihat telapak tangan Yi Feng bersandar pada tangkai salah satu bunga. "Jadi, aku hanya bisa berimprovisasi dan memetik bunga di sini untuk diberikan pada Nona Bai. Maksudku, aku ingin mendoakan Nona Bai agar selalu awet muda, dan hidupmu akan secemerlang bunga-bunga ini." Yi Feng berkata lembut sambil tersenyum. Setelah berbicara, dia mengerahkan sedikit tenaga dengan telapak tangannya. Melihat ini, ekspresi pria terkemuka itu berubah drastis. Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan Yi Feng. Namun saat ia baru saja bergerak, ia mendengar suara retak, suara pelan ranting patah. Bunga yang sedang mekar itu sudah ada di tangan Yi Feng. Dia memberikannya kepada Bai Piao Piao. Melihat bunga di tangan Yi Feng, wajah cantik Bai Piao Piao memerah. Ini adalah pertama kalinya seorang pria memberinya bunga. Dia tidak tahu mengapa, tetapi jantungnya berdetak sangat cepat. Lalu, apa sebenarnya maksud Guru Yi dengan memberinya bunga ini? Bai Piao Piao tak dapat menahan diri untuk berpikir. "Oh, atau Nona Bai tidak menyukainya?" Yi Feng bertanya dengan ringan. "Tentu saja tidak." Bai Piao Piao cepat-cepat menjelaskan, "Aku sangat menyukai bunga yang diberikan Tuan Yi kepadaku." Sambil berbicara, Bai Piao Piao memegang bunga itu dengan kedua tangannya. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak mendekat dan mencium aromanya. Melihat ini, Yi Feng tersenyum sedikit. Sejujurnya, setelah mengganggu tempat ini berkali-kali, datang dengan tangan hampa membuatnya merasa sangat menyesal. Jadi dia hanya bisa berimprovisasi dan memetik sedikit bunga untuk diberikan sebagai hadiah. Seperti yang diharapkan, gadis tidak bisa menahan bunga. Namun, melihat mereka berdua, beberapa pria di dekatnya sudah mendidih karena marah.
Amarah hampir menyembur dari mata mereka. Di dalam hati mereka, mereka berdarah. Bagian terpenting dari seluruh susunan itu adalah simpul ini. Siapa yang tahu berapa banyak pengorbanan yang telah mereka lakukan untuk membuat simpul ini, tetapi orang biasa sialan ini telah menghancurkannya. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Nak, kau di sini untuk membuat masalah, mati saja. Pria terkemuka itu berteriak dan menamparkan Yi Feng dengan telapak tangannya.